In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storm and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light just fills my days. Leads me in your way. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to be my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. Savior of my soul, I confide in you through all my darkest moments. In you I find my peace, my comfort when I'm weak. I trust in you through storms and raging sea. Faithful, you're my God. You're the glory and the lifter of my head. Your light, it fills my days. You lead me in your ways. Forever I surrender all to you. And I live to worship you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to bring my life an offering. Take me higher, draw me deeper. I give all to be with you. And I live to worship you, my Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between the Lord and me? Lord, I live to honor you, and I long to
give all to be with you. My Jesus, you're the only one for me. Nothing will ever take your place, my precious Savior. Who can stand between my love and me? I give all to be with you. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan teman-teman yang saat ini ada di rumah. Selamat berjumpa kembali dengan kami tim media dari GBI Ebenezer Simpangan Depok. Ini merupakan satu program baru yang kami buat khusus untuk keluarga. Dan di sini kami berdiskusi atau sharing mengenai apa yang menjadi permasalahan di dalam keluarga. Jadi ini merupakan acara yang pertama. Jadi ya jujur saat ini belum tahu judulnya apa. Jadi mohon Bapak Ibu, teman-teman kalau ada ide atau boleh kasih saran nama di kolom chat, bisa diberikan saran. Oh namanya ini yang asik gitu ya, boleh. Oke. Hari ini secara khusus, nah kami mengundang Bapak Gembala kita, Bapak Riki dan Ibu. Selamat datang. Terima kasih. Shalom Ratopan, shalom semuanya. Iya. Boleh kasih salam Shalom kepada jemaat yang ada di rumah. Iya. Nah, sebelum kita mulai acara diskusi atau sharing pada hari ini, kita akan doa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur Tuhan dengan program baru yang kami buat. Kami rindu program yang kami buat ini Tuhan dapat memberkati keluarga-keluarga muda, keluarga-keluarga yang sudah menikah Tuhan, buat pasangan-pasangan suami istri. Biarlah apa yang kami diskusikan, apa yang kami sharingkan ini menjadi berkat. Mungkin yang selama ini ada beberapa keluarga atau pasangan suami istri yang mengalami jalan buntu, mengalami permasalahan. Dengan adanya sharing ini, acara ini, mereka
mendapatkan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan yang mereka alami. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau pimpin ya kami ya Roh Kudus dari awal hingga selesainya acara ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus doa kami, haleluya, amin. Baik Pak Diki dan Ibu, saya agak terganggu nih sama face shield, tapi kita harus pakai. Nah, sebelum saya mulai dengan beberapa pertanyaan kepada Pak Diki dan Ibu, kita tahu saya kemarin meresearch, saya baca di Kompas, di tahun 2019 jumlah perceraian yang ada di Kota Depok itu meningkat cukup banyak. Jadi total ada 364 pasangan yang bercerai di tahun 2019. Nah, bagaimana dengan tahun ini? Nah, kita tahu dengan adanya masalah pandemi ini pasti akan begitu banyak permasalahan yang terjadi di dalam keluarga. Nah, kami rindu dengan adanya acara ini kami bisa menjadi berkat bagi setiap pasangan suami istri atau keluarga-keluarga. Kalau hari-hari ini menghadapi berbagai permasalahan, nah itu bisa mendapatkan jalan keluar yang terbaik. Dan Bapak Ibu misalkan ada beberapa yang ingin ditanyakan, boleh langsung menanyakan kami di kolom chat yang ada di bawah di kolom YouTube kami. Oke, next. Jadi kita tahu yang sering jadi masalah utama di dalam hubungan suami istri itu adalah komunikasi, ya Pak ya. Karena di saat komunikasi ini mulai terganggu, nah mulai ada permasalahan konflik di situ. Karena merasa yang satu tidak diperhatikan atau yang satu merasa kok kayak gini sih. Kalau dulu pada masa pacaran itu selalu merasa cocok, karena nyambung terus ya Pak ya waktu itu kan. Nah, setelah menikah beda, yang dulu cocok jadi cekcok. Nah, itu yang banyak yang dialami beberapa keluarga-keluarga muda. Nah, saya ingin bertanya, dulu berapa usia pernikahannya sekarang udah berapa tahun Pak Diki dan Ibu? 29. Wah. 29 tahun. Saya dan mohon maaf. Jadi sebelum saya lanjutkan ke pertanyaan berikutnya, saya lupa. Jadi di sini juga ada istri saya perkenalkan. Silakan memperkenalkan diri Ibu. Terima kasih Pak. Halo Bapak Ibu, saudara semua. Perkenalkan nama saya Silvi. Oh sudah? Sudah gitu. Ya, jadi yang di pojok sana adalah istri saya. Jadi kami menikah sudah 12 tahun. Nah, liku-likunya seperti apa? Nah, itu kami akan sharingkan nanti. Nanti kami akan sharingkan. Nggak apa-apa ya sayangnya? Nggak apa-apa. Ya, nah saya ingin tanya Pak Diki dan Ibu. Biasanya setelah menikah, nah itu kita kaget. Kenapa? Kita waktu pacaran kan nggak tinggal bersama, kita ketemu seminggu sekali, kadang-kadang ya nggak bisa setiap hari. Sedangkan setelah menikah kita bertemu selama 24 jam. Nah itu biasanya ada hal-hal yang bikin kaget tuh. Nah kadang-kadang di situ banyak muncul konflik-konflik yang bisa terjadi. Nah boleh nggak sharing sedikit dulu pada saat awal-awal pernikahan itu seperti apa Pak? Kondisinya dulu yang pernah dialami. Saya dulu ya. Oh ya boleh. Saya dulu ya. Jadi kami berpacaran 3 tahun ya. 3 tahun berpacaran. Pacaran paling apel seminggu sekali. Kalau ada kesempatan 2 kali ketemu, wah enak banget itu ya. Bisa ketemu gitu kan. Indah ketemunya. Terus kemudian tiba-tiba kami masuk dalam rumah tangga, ya. Masuk dalam rumah tangga. Apa yang ada di dunia yang sebelumnya, di dunia pacaran berbeda dengan yang di dalam rumah tangga. Bukan untungnya sih ya. Dulu kami menikah tanpa ada BPN. Tanpa ada BPN, jadi kami tidak tahu bagaimana harus mengelola konflik, bagaimana harus mengatur rumah tangga, tidak pernah ada yang mengajarkan. Tiba-tiba kami menikah, pikiran kami dulu menikah itu indah banget. Ternyata indah banget. Tapi kalau sudah tahu solusi dan jalan keluarnya, karena saya bilang tadi di awal pernikahan saya
yang berbeda latar belakang, istri saya yang berbeda latar belakang. Ketika dipersatukan dalam rumah tangga, ternyata banyak sekali terjadi konflik, banyak terjadi sekali masalah. Dan kami waktu itu nggak punya yang namanya mentor, nggak punya yang namanya pembimbing untuk mengarahkan rumah tangga kami. Sehingga kalau dibilang awal-awal pernikahan sampai 5 tahun, waduh, agak rumit ya rumah tangga ya, karena nggak ada yang ngajarin bagaimana harus rumah tangga Kristen yang berbahagia bagaimana, nggak ada dulu. Ya begitu ya Neng ya. Betul. Mungkin Ibu ada yang ditambahkan Bu? Saya ya namanya kita berdua kan ketemunya gede ya. Ya dari didikan orang tua yang berbeda, juga dari maaf nih suku yang berbeda gitu ya. Pasti kaget lah waktu masuk dalam pernikahan. Memang waktu pacaran sih indah banget ya. Dunia serasa milik berdua. Iya betul, yang lain. Nah setelah menikah, sama ya. Setelah menikah ya gimana ya, namanya orang yang berbeda gitu dipersatukan ya, dikit-dikit ya pasti ada yang selek lah ya gitu. Secara didikan orang tua masing-masing beda juga. Ya itulah namanya juga orang bilang kalau 5 tahun pertama itu waduh indahnya dikit-dikit berantem gitu maksudnya. Masa-masa ini adaptasi ya. Adaptasi ya betul. Iya. Nah saya juga ingin sharing, jadi waktu awal-awal pernikahan kami, nanti mungkin istri saya juga bisa nambahin. Jadi awal-awal pernikahan kami itu cukup kaget karena saya saya bertumbuh dengan orang tua itu hanya saya total selama hidup saya selama 8 tahun. Jadi saya tinggal dengan nenek, terus habis itu saya kos, saya bekerja. Nah, saya orangnya bebas, saya naruh barang apa-apa, taruh sana, taruh sini. Pulang kerja, baju taruh sana, taruh sini. Nah, sedangkan saya ketemu dengan istri saya yang orangnya bersih banget dan harus rapi, dan dia perfeksionis. Nah, itulah awal konflik yang sering terjadi sampai sekarang ya. Nah, cuma saya sudah belajar sedikit-sedikit. Jadi ya itu yang secara ya itu tadi secara naluri saya yang taruh sana taruh sini. Nah, itu yang banyak menimbulkan konflik di antara kami. Ya mau nambahin silakan. Kalau saya sih pribadi pacaran sama Pak Topan ini tuh 4 tahun Pak Riki. Terus menikah itu usia sudah 12 tahun. Kalau di total 16 tahun bersamaan. Tapi yang 4 tahun pacaran. Jadi waktu masa pacaran pun kita memang sudah belajar selama 4 tahun itu proses banget gitu buat kita berdua gitu kan. Terus ditambah orang tua juga bilang, kamu nanti mau menikah jangan harap menikah itu enak. Menikah itu permasalahannya sebanyak bolongannya saringan kelapa. Banyak banget. Sudah ada peringatan ya. Iya, tapi beliau ngomong pakai bahasa Sunda gitu kan. Kebetulan saya dari Sunda, terus papa saya dari Maluku. Jadi sudah di ultimatum dari awal. Jadi jangan harap menikah itu dibilang enak. Masalahnya itu sebolongan saringan kelapa. Sebanyak itu gitu kan. Jadi awal-awal ketemu Topan itu ya banyak banget gitu, kita dibentuk tuh banyak banget gitu. Sampai awal-awal tuh sampai ada statement saking gak kuatnya, ntar ngomong cerai itu kan. Jadi kayaknya apa ini bukan pilihan dari Tuhan apa gimana, jadi kayak nyalain Tuhan gitu. Cuman ya berjalannya waktu memang banyak hal yang diubahin gitu, dari yang A jadi B gitu kan. Tapi ya butuh waktu, butuh proses. Cuman ya memang ada kesatuan hati dari kami, ada yang mau ngalah satu sama lain, semua bisa diproses gitu aja sih. Iya, jadi kuncinya adalah mau diproses. Jadi masing-masing, karena ya kita masing-masing punya ego ya. Jadi ini menyambung ke pertanyaan berikutnya, karena berhubungan dengan suku. Kadang-kadang suku itu berpengaruh karena itu merupakan budaya. Nah, saya orang Surabaya.
kita tahu kalau orang Surabaya itu katanya kalem ya, lembut gitu ya. Nah, sedangkan istri saya ini Ambon Sunda, tapi Sundanya itu cuma 5%. Nah, Ambonnya yang 95%. Jadi ya itulah. Jadi batu ketemu batu ya. Makanya percikan api itu kadang-kadang boom gitu ya. Jadi nah itu proses yang kami alami dan puji Tuhan ya kami bisa melewati semuanya dan sampai sekarang kami sudah berjalan 12 tahun pernikahan dan puji Tuhan kita udah bisa mengetahui kapan kita Lebih jadi saling mengerti iya saling mengerti. Jadi kalau pas ada konflik, nah kita harus bagaimana kita merespon konflik ini. Nah itu yang kita sudah bisa belajar. Nah kalau dari Pak Riki dan Ibu ada nggak dari tadi kayak contoh saya misalkan dari saya Surabaya, nah istri saya Ambon. Nah kalau dari Pak Riki dan Ibu ada itu yang mempengaruhi konflik atau mungkin Silakan Ibu dulu merasakan. atau mungkin karena tadi ya kan ada tradisi dari keluarga. Nah itu kadang-kadang yang berbeda dengan tradisi keluarga dari suami. Nah itu kadang-kadang bisa ada konflik di sana. Ya, memang sih kalau perbedaan tradisi kan suka yang membuat satu masalah sebenarnya bukan masalah jadi masalah ya. Iya betul. Gitu. Nah kebetulan kalau saya tuh dari mama papa saya Chinese. Kalau Pak Riki kan dari mama papanya Manado. Iya. Itu sih jauh sih bedanya gitu. Jauh. Dari letaknya juga jauh sih. Iya betul. Wah nanti mesti Betul, spesifik nih Pak. Dulu waktu mami papi masih ada, Iya. kalau Natal itu kita kan pasti pulang. Oh oke. Gitu, pasti pulang ke mami papi gitu, ke mertua saya. Nah di sana saya ngelihat, waduh ini kayak orang mau pesta gitu ya, Kaget segala macam dimasak gitu ya. Menarik Jadi banget. B2, B3, B4 semua ada. B kompleks. B kompleks kita sebut. Kompleks ya gitu. Sedangkan kalau di rumah saya sama mama papa saya itu enggak begitu. Jadi ya mau Natal mau enggak, kalau mau makan enak ya makan aja gitu, masak aja. Kalau Natal nggak mau masak ya nggak maksain juga gitu. Bukan suatu keharusan, kewajiban. Nggak satu keharusan. Di saya keharusan ya kalau di saya. Ya. Kalau di ya kalau di tempat suami saya mah harus. Tapi ya awal-awalnya sih gitu kaget gitu ya. Terus untungnya di rumah itu karena setiap Natal kita pulang ke mami papi, jadi di rumah saya tuh nggak harus masak kan. Oh iya enak. Untung. Nah, jadi kalau dibilang itu yang bikin yang memicu perselisihan atau percocokan sih enggak juga sih gitu. Cuman kaget aja. Kaget aja. Tapi sekarang mami papi sudah nggak ada, jadi kangen. bukan cuman kangen masakannya ya. Iya kangen masakannya maksudnya. Jadinya ya di rumah kalau sekarang acara Natal ya saya kudu masak. Begitu. Jadi itu ada Tapi saya yang senang sih masak, karena saya hobi masak. Iya. Ada maksud yang tersembunyi Pak. Ada. Iya harus ditambah. Betul itu. Aduh, Pak Topan tahu aja. Ya mungkin Pak Riki ada yang mau ditambahkan. Ya kalau dari saya dari segi perbedaan tersebut kurang ada yang begitu menjadi permasalahan sih ya. Bagi saya terima dari mereka yang dari latar belakang Chinese ya, saya bisa mengikuti keberadaan mereka. Oke. Ya, kurang sih bagi saya sih ya. Hanya dia aja waktu ngelihat Mas meja panjang makanan semua dia bingung, dia Kaget. ngomong, Waduh. itu buat makan siapa? Buat makan kita lah gitu. Habis tenang aja. Karena setiap tamu yang datang setiap harus tamu yang makan. datang harus Oh, makan Tamu gitu. datang harus makan. Itulah mami papi kita ya. Iya. Nah, ini berlanjut nih buat Pak Riki dan Ibu nih. Nah, hal apa sih yang sering bikin konflik itu? Kadang-kadang kita konflik itu bukan karena hal yang besar loh biasanya.
kadang-kadang ada hal yang kecil, nah itu karena tadi ya, karena mungkin lagi kondisi lagi capek, lagi moodnya lagi jelek, nah itu bisa jadi masalah yang besar. Nah, itu biasanya hal-hal apa sih yang sering menimbulkan konflik di antara ya Pak Riki dengan Ibu? Ya kalau dari saya terlebih dahulu, ya saya sih sekali lagi bilang ya seperti tadi ya bahwa ketika kami menikah kami itu sebetulnya nggak diperlengkapi untuk menikah itu ya permasalahan utamanya ya permasalahan nggak diperlengkapi. Terus kemudian ketika kami menikah usia muda kami pun tidak ada yang mendampingi kami. Nah itu menjadi satu hal yang berat sebetulnya sebagai pasangan muda ya ketika nggak ada yang memberitahu, nggak ada yang mendampingi, sehingga itulah tadi perbedaan-perbedaan yang ada di antara kami sebagai makhluk yang berbeda ya, laki-laki dan perempuan, sebagai apalagi suku yang berbeda, dibesarkan dari keluarga yang berbeda, ketika ketemu brek gitu kan ya. Kita nggak punya solusi, nggak punya tahu. Yang benar ya gua ini katanya, kamu harus nurut lah gitu kan. Harus hormat segala macam. Contohnya apa Pak? Ada yang lebih spesifik nggak? Jadi contoh masalah lah, salah satu contoh masalah nggak apa-apa Ibu, kita sharing masa lalu yang. Boleh. Ya jadi misalkan ada permasalahan apa gitu, misalkan lagi pulang dari kantor, Ibu ngomong apa, terus Pak Riki, atau ada sesuatu gitu Pak, contoh permasalahan apa gitu? Contoh, Iya. wah kalau banyak konflik berarti banyak contohnya juga ya. Satu aja Pak, satu aja. ya. Karena jadi biar Bapak atau teman-teman pasangan suami istri yang saat ini melihat dia juga supaya dia tahu oh ternyata yang ngalamin itu nggak cuma saya sendiri gitu. Ternyata yang Pak Riki ceritakan ternyata saya juga alami gitu. Jadi bisa Karena saya nggak tahu firman Tuhan, yang saya tahu bahwa ya istri harus hormat sama suami gitu kan ya. Hanya itu aja. ego ya berarti. Nggak ada bawahnya nggak dibaca gitu kan, nggak tahu. Kamu harus hormat sama saya. Ketika pulang kerja dia nggak di rumah, nggak ngasih tahu. Ataupun ketika saya pulang kerja dia mulai nyanyi. Iya. Maksudnya bawel ya. Ini Bilangnya nyanyi ya Pak ya. Olahraga. Nyanyiin. Karena kan harus 5.000 kata minimal yang keluar. Betul, itu harus mengerti tuh ya. Para suami itu harus mengerti 5.000, bukan cuma 5.000, 15.000. Iya. Ditambahin. Kurang. Nggak cukup Nah, ya, karena 5.000. itu waktu itu saya belum mengerti sama sekali kan, belum ada yang ngasih tahu. Jadi masalah-masalah seperti itu ketika terjadi benturan lagi. Hanya tahu bahwa firman Tuhan itu sedikit bahwa ya kamu sebagai istri harus hormat dong sama saya. Saya kan imam gitu kan. Gitu kan. Hanya itu aja kali ya. Jadi ketika kita masih di luar Tuhan, kita belum setia lah, bukan luar Tuhan, sudah ke gereja tapi nggak setia sama Tuhan dan nggak mengerti firman Tuhan. Baca firman tapi nggak mengerti firman Tuhan, banyak kita ngalami yang namanya keributan, kegagalan, perahu rumah tangga mau hancur lah. Banyak sekali terjadi kasus-kasus kecil tiba-tiba meledak jadi besar. Mungkin nambahin kali yang merasa. Ya nggak apa-apa silakan. Ya begitu memang. Kalau pas pulang, namanya kita perempuan kan kadang-kadang kan udah seharian di rumah ya. Kalau kerja sih nggak apa-apa ya. Kalau lagi pasca kerja itu kita udah seharian di rumah, terus suami pulang, terus cuek. Nah kita kan gimana ya gitu perasaannya ya. Kan kita kan minta diperhatiin ya. Gitu. Nah kalau udah dicuekin ya kita jadi ini kenapa sih kok bawaannya kok pulang kerja kok marah-marah aja gitu. Ngambek lah ceritanya. Tapi itu ya karena ya satu tadi yang kita tidak mengerti bagaimana cara mengatasi itu. Mungkin mau cerita juga silakan. Boleh loh, boleh nggak apa-apa. Ya silakan. Tadi kan Mami cerita nggak kerja di rumah, perasaannya aja seperti itu. Ya kan saya dua-duanya kerja nih, kebetulan dua-duanya pun ngerasain hal sama kayak Mami. Gitu. Sama-sama sibuk mungkin kan, terus sama-sama ada pressure dari A, B, C gitu kan. Terus sama-sama pengen diperhatiin, tapi momennya nggak pas. Ketemulah itu, jadi adu konflik itu tuh udah pasti ketemu, sering banget ngalamin itu yang waktu awal-awal nikah cekcok lagi. Pokoknya sampai urat-urat itu kelihatan semua. Haleluya. Kali urat ya. Nyanyian 5.000 kata itu minimal. Tapi Iya. ya itulah. Ya jadi dari diskusi kita sudah
ya beberapa hal yang perlu kita tahu bahwa wanita nah itu perlu diperhatikan. Jadi nah memang di stigma di kita adalah bahwa suami itu berkuasa. Ibaratnya suami itu kalau orang bisnis kan pembeli adalah raja. Nah ini kalau di rumah tangga biasanya suami adalah raja. Nah istri, nah itu kadang-kadang nggak dianggap sebagai permaisuri, tapi asisten rumah tangga yang bekerja kadang-kadang karena kamu kerja dong, bersihin ini. Nah padahal kan istri juga perlu diperhatikan, perlu dipuji. Nah perlu begitu datang dikasih senyuman, apalagi dikasih apa Bu? Yang Yang merah-merah merah-merah. itu. Di bantal merah nih. Ya, ngerti lah itu. Dikasih yang lembaran-lembaran. Jadi sesekali mungkin suami datang ke rumah mungkin bisa bilang, sayang kamu perlu apa? Ini tak kasih uang, silakan belanja sepuasnya gitu kali ya Ibu ya. Iya. Nah itu beberapa hal yang kita pernah alami ya. Jadi memang kita di dalam pernikahan itu bukan tanpa masalah, tapi pernikahan yang bahagia itu adalah bagaimana pernikahan yang mampu mengatasi masalah. Karena ya kita cuplik nih kata-kata dari Pak Jaliaman dan Ibu ya Linda ya. Jadi biasanya kita pada saat ikut retreat, nah itu kita baca bahwa sakit hati, kecewa, marah boleh datang, nginep jangan, apalagi ngekos. Nah, itu quote yang cukup bagus, tapi prakteknya susah. Nah, banget. Ini berhubungan nih sama pertanyaan berikutnya. Ya karena ya saya jujur pernah jadi pada saat udah berantem besar terus kita diem-dieman. Kita pernah diem-dieman berapa lama? 1 hari, 2 hari? 2 hari pernah ya? Lebih. Nah itu biasanya kalau udah diem-dieman, nah biasanya ya karena saya mau ngawalin itu ya tadi ya ego laki-laki emang kadang-kadang kan wah pride kita kan wah cuman kalau diem-dieman terus gimana udah serumah dieman nggak enak ya pura-pura kita tawarin jajan lah, kita ajak jalan, kita ajak keluar. Nah lama-lama mulai cair baru komunikasi itu berjalan kembali. Karena kalau komunikasi itu tidak berjalan, karena saya baca bahwa komunikasi itu ibarat darah dalam tubuh kita. Jadi kalau darah itu udah berhenti, otomatis nama kita ada tambahan di depannya. Jadi almarhum. Nah sama seperti hubungan suami istri. Nah komunikasi itu sangat penting. Kenapa? Karena kalau komunikasi ini berhenti, itu udah pasti akan game over. Pasti ujung-ujungnya akan cerai. Ya kan? Jadi nah sama seperti tubuh kita sebelum stroke itu ada, itu kan biasanya ada gejala-gejala nih. Ada apa bisa kolesterol ya Pak? Ya kalau yang darah, sumbatan darah ini kan pasti ada gejala-gejala. Nah itu harus sesegera mungkin kita periksa ke dokter, kita harus check up, kita harus lakukan apa supaya darah kita ini mengalir lancar kembali. Nah sama seperti hubungan. Nah kalau komunikasi ini, kalau sudah ada gejala-gejala di awal tadi, itu nggak akan segera kita selesaikan. Nah, itu akan semakin membesar. Nah, itu akan menjadi masalah dan ujung-ujungnya akan fatal. Nah, makanya dengan adanya acara seperti ini, nah ini kita bisa sharing. Jadi yang Pak Diki sampaikan dulu karena tidak ada bimbingan pranikah atau bimbingan pasca nikah. Nah, padahal kita tahu permasalahan yang sering terjadi itu kebanyakan muncul setelah menikah karena di awal itu pasti selalu baik karena perasaan kita masih penuh cinta, kita berbunga-bunga. Jadi yang cowok wah ngalah terus ya kan, masalah kulit kalau di KFC itu kan yang enak kulitnya. Nah kadang-kadang kita sisihin kulitnya dimakan terakhir gitu ya. Cuman pasangan kita begitu ngelihat kulitnya ini nggak dimakan, dipikir nggak suka, diambil aja padahal
Padahal Yang kita paling suka. enak buat terakhir. Iya, di awal-awal pada saat pacaran udah kita diem aja. Tapi sesudah menikah, begitu si istrinya ini mau ngambil kulit ayam tadi langsung dipukul tangannya. Enak aja lu, ini gue sisain, gue udah ngalah 4 tahun. Jadi ini bagian gue, nah itu ya. Ya, jadi nah ini yang perlu kita perbaiki. Jadi saya ulangi lagi bahwa pernikahan yang bahagia bukan pernikahan tanpa masalah, tapi pernikahan yang mampu mengatasi masalah. Ya, oke. Nah, berikutnya, pada saat kita mengalami konflik itu biasanya tadi saya sharing sedikit Pak. Jadi kalau sudah diem-dieman, nah itu saya harus cari cara nih gimana nih supaya cair lagi nih komunikasi saya sama istri itu. Karena kalau, nah saya suka bercanda kebetulan orang, saya bercandain, terus saya ajak dia jalan-jalan. Nah nanti di jalan saya bilang, saya pokoknya bercandain lah, saya ini sampai dia ketawa baru nanti cair. Kita bisa ngobrol lagi. Nah, kalau dari Pak Riki dan Ibu untuk mencairkan suasana pada saat tegang-tegang itu biasanya apa tuh Pak yang strategi-strateginya? Sok atuh duluan papi. Jadi kalau dari saya seperti yang saya cerita tadi bahwa di awal-awal pernikahan kami nggak begitu apa ya, maksud saya tidak ada yang mengarahkan, tidak ada yang membimbing. Jadi kalau yang namanya ribut ya kuat-kuatan. Siapa yang lebih dahulu menegur kayaknya jarang banget ya. Seperti saya bilang, dia 3 hari saya kuat 4 hari. Dia 4 hari saya kuat 5 hari. Gengsi Dia ya, pulang Bi? ke rumah orang tua saya diemin gitu kan. Iya loh, saya pernah loh sampai pulang ke rumah orang tuanya. Tapi Saya bagusnya saya tidak pulang ke rumah orang tua saya. Saya pulang ke rumah orang tuanya. Saya diemin karena ya sekali lagi ya, Bu, ini keras nih ya ketemu. harus tunduk, harus taat, maunya begitu. Tapi ketika titik baliknya itu ketika kita boleh belajar melayani di tengah keterbatasan kami mulai berubah di situ titik baliknya itu. Ada firman Tuhan yang mengajarkan kami, terus kemudian ada saudara-saudara seiman, ada mentor-mentor yang ngajarin, yang mendoakan. Jadi indahnya di situ, terasa mulai ada perubahan dan mulai merasakan yang namanya rumah tangga itu indah sebetulnya. Ketika dikelola dengan baik, ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, rumah tangga itu sangat menyenangkan. Banyak berkat-berkat yang Tuhan berikan ketika kita berjalan di dalam rumah tangga sesuai dengan firman Tuhan. Bagaimana? Mau ditambahkan? Nggak apa-apa loh, kita kan di sini sharing. Jadi masalah kan pernah nggak diem-dieman, ya kan? Oh iya. Berapa lama? Zaman pacaran pun saya paling suka ngediemin topan ya kalau misalkan lagi berantem masih zaman kuliah sih. Dulu itu kan gadget itu tidak secanggih sekarang. Dulu itu kalau kita mau kirim message itu kan ke Telkomsel Veronica lah dan sebagainya. Misalkan lagi ada cekcok, lagi ada konflik, pasti dia sambil nyanyi, sambil main gitar terus dia rekam. Masuk ke Telkomsel Veronica, saya buka, Anda mendapatkan satu pesan baru. Jadi gengsi nggak mau baikan tapi curi-curi buka, pengen tahu gitu. Jadi tetap punya masih sayang lah ya. Sampai itu terlalu sering saya alami sampai jadi bahan ejekan teman-teman saya. Lu nggak boleh gitu sama pacar sendiri, nggak boleh lama-lama kalau berantem. Itu mereka yang notabene dari Kedar gitu kan. Jadi yang istilahnya mungkin tidak sevisi sama kita, tapi berjalannya waktu ya jadi mengerti satu sama lain. Sampai ada satu momen juga saya harus sudah di puncak banget emosinya dua-duanya, sampai cincin tunangan kami sampai saya lempar depan muka dia. Sedekah ya.
Ya? Cincin pernikahan. Iya, itunya cincin itu jadi cincin pernikahan kami. Saya lempar depan mukanya waktu itu saking keselnya ya waktu itu ya. Tapi ya itulah ya proses. Pada akhirnya ya saya minta maaf gitu. Saya tahu saya salah. Terus saya SMS 2 hari 2 hari atau 3 hari dia nggak. Saya telepon, saya SMS tuh panjang-panjang gitu kan ya. Bisa beratus-ratus rupiah waktu itu kan. Terus masih nggak ada respon. Gak lama saya terima message dari dia. Saya pikir bakal marah-marah. Saya pikir bakal wah emosinya kan sekarang laki-laki dilempar cincinnya sama tunangannya gimana perasaannya kan. Di situ malah yang bikin saya kaget dia menulis pesan-pesan yang bikin hati saya tuh adem, meleleh. Isi firman Tuhan apa semua itu ada di situ. Itu yang bikin saya, ya ampun saya salah gitu kan. Dan ya puji Tuhannya ya proses itu bisa kita lalui sama-sama gitu ya sampai sekarang. Itu aja sih. Semua karena Tuhan. Iya, jadi saya ulangi lagi bahwa pernikahan yang bahagia bukan pernikahan yang tanpa konflik, tanpa masalah, tapi pernikahan yang mampu mengatasi masalah itu ya. Jadi di sini dari kesaksian kami berempat bahwa Tuhan itu sangat berperan di dalam hubungan suami istri, karena kalau tanpa adanya Tuhan, tanpa ada kasih Tuhan, itu akan sangat berat bagi kita menerima kekurangan masing-masing. Karena tadi masing-masing kita punya ego, tapi dengan kasih Tuhan yang memampukan kita menerima kekurangan pasangan kita. Nah, kalau seseorang itu diterima apa adanya, otomatis dia akan secara perlahan akan berubah. Karena akan sangat susah kita merubah orang lain, tapi yang paling gampang adalah kita merubah diri kita sendiri terlebih dahulu, terus kita menjadi teladan yang baik bagi pasangan kita. Nah, pasti secara cepat atau lambat dia akan berubah. Nah, yang berubah bukan kita, tapi yang berubah adalah lewat kasih Tuhan tadi yang menjamah hidup mereka dan akhirnya berubah. Nah, itu yang perlu kita ketahui. Nah, berikutnya karena komunikasi ini sangat penting. Nah, bagaimana kita membangun komunikasi ini supaya lancar? Karena yang tadi ya bahwa komunikasi itu ibarat darah dalam tubuh kita ya. Jadi kalau komunikasi ini berhenti, ya udah hubungan suami istri pasti akan berhenti. Nah, sekarang bagaimana kita membangun komunikasi? Nah, mungkin Pak Riki bisa ada pengalaman yang sekarang bagaimana sih membangun komunikasi sampai sedemikian baik. Sekarang udah memasuki pernikahan yang ke berapa? 29 tahun. Itu cukup lama. Haleluya. Bisa Luar biasa. itu Pak sharingkan ke teman-teman yang saat ini melihat acara ini. Ya, jadi yang namanya membangun komunikasi dalam keluarga, khususnya hubungan suami istri, itu sangat penting sekali. Diperlukan satu kerendahan hati untuk membangun komunikasi, terutama di saat-saat konflik. Ya, Nah, betul. ketika kita perlu yang namanya kerendahan hati tersebut, sebagai manusia mungkinnya sebagai manusia biasa yang hidup dalam daging akan sulit sekali terwujud. Ya, betul. Perlunya kerendahan hati ketika kita datang sama Tuhan, menyerahkan pernikahan kita, ketika atau di satu titik juga ketika kita punya saudara-saudara seiman, punya teman-teman yang mengajarkan untuk kita bisa rendah hati. Nah, disitulah pentingnya ya kita punya komunitas di dalam Tuhan, perlunya Bapak rohani ya, supaya kita punya kerendahan hati dan kemudian kita bisa di dalam konflik tersebut kita yang bisa tiba-tiba kita yang merendah, kita yang mengalah gitu kan. Tadi saya cerita di awal-awal pernikahan kami bahwa kami dulu saya bisa kuat-kuatan, bisa seminggu, bisa 2 minggu oke aja, nggak masalah buat saya ya. Tapi ketika kita sudah punya satu komunitas, punya teman-teman dalam Tuhan, kita boleh belajar tentang firman Tuhan, kerendahan hati tersebut yang mulai dibentuk sehingga di dalam apa yang Pak Topan bilang tadi, marah boleh ya, apa? Oh iya. Marah, kecewa.
sakit hati, kecewa, Marah boleh Boleh, main. tapi nggak boleh nginep nginep. jangan. Nginep jangan, apalagi ngekos. ngekos. Nah itu ya ketika kita dalam Tuhan mudah kayaknya ya, karena ada janji-janji Tuhan sih. Betul, betul, betul. Iya, mungkin mau nambahin? Sudah. Oh sudah. Iya, jadi tujuan dari program ini adalah kita bisa sharing sama-sama, kita bisa mendapatkan poin-poin yang positif untuk hubungan kita suami istri, karena saya tahu, karena ya saya mengalami bersama dengan istri bagaimana kami diproses karena ada yang tadi ya perbedaan suku, jadi tradisi keluarga. Nah itu kami diproses bahkan sampai sekarang. Cuman bedanya ya sekarang kami sudah tahu kira-kira kalau istri sedang marah saya harus bagaimana, demikian sebaliknya. Nah untuk terakhir nih Pak Riki, jadi sebagai pesan-pesan buat teman-teman keluarga muda atau teman-teman suami istri yang saat ini melihat, mungkin Pak Riki bisa sampaikan pesan-pesan apa yang penting yang buat keluarga-keluarga muda bisa dapat masukan supaya ke depan bisa membangun satu komunikasi yang lebih baik lagi. Silakan Pak. Jadi untuk keluarga-keluarga muda ya, buat keluarga-keluarga muda secara khusus ketika masuk dalam rumah tangga, sekali lagi yang namanya konflik pasti terjadi karena ada perbedaan-perbedaan yang sangat berbeda dipersatukan dalam satu rumah tangga yang ketemu tiap hari. Bagaimana cara mengatasinya? Yang pertama adalah hidup sesuai dengan firman Tuhan. Ya, sesuai dengan firman Tuhan. Tetapi saya lebih yang nomor 2-nya ini lebih mengajak kepada pasangan-pasangan muda yang dalam rumah tangga untuk punya komunitas, ya, punya komunitas, punya saudara-saudara seiman dan punya mentor, punya bapak rohani. Supaya apa? Supaya ketika punya masalah mereka itu bisa sharing masalahnya, bisa cerita masalahnya, bisa didoakan masalahnya. Percayalah kuasa doa sangat besar kuasanya. Amin, ya, betul. Ya, ketika ada yang berdoa, ketika kita berdoa, saya percaya sangat besar kuasanya. Sebab itu para keluarga muda, yuk mulai sekarang ketika ada masalah jangan biarkan masalah tersebut menguasai hidup Anda. Tetapi belajarlah mencari Tuhan, belajarlah mencari teman-teman satu komunitas, terus mencari hamba-hamba Tuhan untuk menjadi mentor. Satu firman Tuhan yang mungkin saya mau bagi buat kita semua dari Efesus pasal yang kelima ayat 22 dan seterusnya, bilang begini firman Tuhan. Hai istri, tunduklah kepada suamimu seperti kepada Tuhan. Karena suami adalah kepala istri sama seperti Kristus adalah kepala jemaat. Dialah yang menyelamatkan tubuh. Saya mau bilang, kalau misalkan kita sebagai manusia daging sudah belum percaya sama Tuhan, kalau kita mendengar, hai istri tunduklah kepada suamimu, mungkin akan sulit buat istri tunduk kepada suami. Ya, akan sulit istri tunduk kepada suami. Tetapi di sini kan ada firman Tuhan selanjutnya, seperti kepada Tuhan. Artinya harus ada Tuhan dalam rumah tangga. Begitu juga dikatakan di sini, hai suami, kasihilah istrimu sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Kalau kita suami laki-laki cuma mengasihi istri mungkin ada batasnya. Tetapi firman Tuhan berkatakan sebagaimana Kristus telah mengasihi jemaat. Jadi harus melibatkan Tuhan dalam rumah tangga. Harus ada pihak ketiga yaitu Tuhan sendiri dalam rumah tangga. Jadi keluarga muda, saya mau bilang tidak boleh dalam kehidupan sebagai berumah tangga muda untuk tidak di dalam Tuhan. Harus melibatkan Tuhan. Kita nggak bisa mengasihi istri kita kalau tanpa ada Roh Kudus di dalam hidup kita. Istri nggak bisa tunduk kepada suami kalau nggak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Jadi penting sekali kehadiran Tuhan dalam rumah tangga kita. Satu firman Tuhan lagi, ini sangat memberkati saya. Dari 1 Petrus 3 ayat yang ke-7 bilang begini, demikian juga kamu hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan, supaya doamu jangan terhalang. Ya, bagi kita yang banyak berdoa, minta berkat atas rumah tangga, minta usahanya diberkati,
minta apa lagi? Minta keturunan mungkin bagi keluarga muda. Firman Tuhan bilang buat suami-suami katanya supaya doamu jangan terhalang katanya. Hiduplah bijaksana dengan istrimu sebagai kaum yang lebih lemah. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia. Saya sangat suka sekali dengan ayat ini. Istri kita adalah teman pewaris kasih karunia. Karena apa? Karena ketika kita berumah tangga, Tuhan ada kasih berkat khusus loh buat rumah tangga. Berkat-berkat yang besar sesungguhnya bisa kita raih. Nah, berkat khusus tersebut hanya bisa diraih ketika kita hidup sesuai dengan firman Tuhan. Saya mengasihi istri saya. Ketika istri saya menghormati saya, seperti Tuhan mengasihi jemaat, mengasihi kita manusia. Ya, harus ada Tuhan supaya kita bisa mengasihi, harus ada Roh Kudus supaya bisa taat dan hormat kepada suami. Nah, kata Tuhan, kalau kita sebagai suami istri hidup rukun, hidup taat, ada berkat khusus. Istri saya adalah teman pewaris kasih karunia. Ketika saya taat, ketika saya hidup rukun, kami saling menghormati, saling mengasihi, seperti firman Tuhan katakan, ada banyak unusual blessing, saya bilang. Ada banyak unusual blessing yang Tuhan berikan di dalam rumah tangga kita. Karena saya bisa terima berkat tersebut ketika saya hidup rukun dengan istri saya. Yuk, pasangan yang muda saya mau bilang, hiduplah sesuai dengan firman Tuhan. Karena ada berkat kasih karunia, teman pewaris kasih karunia, ada pewaris kasih karunia yaitu istri yang akan Tuhan berikan berkat-berkat dalam hidup kita. Amin. Amin Pak, amin. Ya, jadi itu pesan bagi kita semua. Jadi seperti tujuan dari program ini bahwa kami berharap dengan adanya program kami yang terbaru ini dapat memberkati teman-teman pasangan suami istri, keluarga muda yang saat ini melihat, dan apabila dari teman-teman ada yang mengalami masalah bisa menghubungi kami di nomor yang ada di monitor, di layar, bisa menghubungi kami untuk kami bisa berdoa bersama-sama juga supaya Tuhan berikan jalan keluar yang terbaik bagi setiap permasalahan di keluarga kita yang sedang kita alami. Baik Pak, untuk yang terakhir kita akan berdoa bersama-sama dan kita menutup juga kita berdoa bersama-sama buat teman-teman yang saat ini ada di rumah. Ya. Saya berdoa ya. Ya, baik Pak. Mari saudara yang kasih Tuhan, kita sama-sama berdoa. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini Tuhan, buat program yang kami adakan ya Tuhan. Kami berdoa biar program yang ada pada saat ini boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Bagi rumah tangga demi rumah tangga, khususnya keluarga muda Tuhan yang sedang menghadapi permasalahan. Tuhan kami berdoa ya Tuhan, biar Tuhan jamah setiap rumah tangga yang sedang bermasalah hari-hari ini. Tuhan, tanpa kehadiran-Mu dalam rumah tangga tersebut, maka kami akan melihat suatu kehancuran atas rumah tangga. Dan inilah yang diingini iblis Tuhan atas rumah tangga demi rumah tangga. Karena kami berdoa saat ini, biarlah tayangan ini menyentuh setiap hati, setiap rumah tangga yang mendengar tayangan ini, yang dalam permasalahan. Tuhan hadir dalam rumah tangga, Tuhan jamah setiap rumah tangga, jamah para istri, jamah para suami Tuhan yang ada di rumah-rumah. Ketika mereka ada dalam permasalahan yang berat, Allah Roh Kudus hadir dalam rumah tangga mereka. Tuhan berikan jalan keluar Tuhan, sehingga mereka boleh berdamai kembali Tuhan. Kami berdoa kalau ada rumah tangga yang diambang perceraian. Oh Tuhan, kami tahu Tuhan Kau tidak terbatas Tuhan, Kau Allah yang besar, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau penuh dengan kuasa, sanggup untuk menembus hati mereka, sanggup untuk mengatakan kepada hati mereka Tuhan apa yang harus mereka lakukan. Saat ini jamah mereka semua Tuhan, biar hati yang keras dilembutkan. Amin. Biar sesuatu yang sukar dipermudah hari ini Tuhan. Amin. Saat ini juga ketika Engkau jamah setiap rumah tangga. Oh rabataka. Kami berdoa Tuhan Yesus hadir dalam rumah tangga. Biar setiap kehadiran Tuhan dalam rumah tangga itu mengubahkan rumah tangga yang diambang perceraian. Kami katakan mereka berdamai kembali, mereka diberkati kembali, mereka melakukan firman Tuhan dan hidup mereka boleh diberkati dengan limpahnya sesuai dengan janji dan rancangan Tuhan bagi keluarga Kristen, bagi anak-anak-Mu yang mengasihi-Mu Tuhan.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Juga kami berdoa biar setiap keluarga muda hari-hari ini Tuhan, mereka menemukan panggilan mereka. Mereka juga menemukan Tuhan komunitas mereka. Mereka menemukan bapak-bapak rohani mereka ya Tuhan. Untuk mereka dibimbing semakin dekat dengan Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Keluarga-keluarga yang mengalami kesulitan ekonomi hari-hari ini, kami berdoa hari ini juga kami katakan ada breakthrough dalam rumah tangga mereka. Ada Roh Kudus yang hadir memberikan jalan keluar buat setiap permasalahan yang sedang dialami. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak. Kami berdoa buat keluarga muda Tuhan. Ada keluarga-keluarga yang merindukan punya keturunan. Bapak, kami sepakat dari tempat ini berdoa. Kami berdoa biar memberkati pernikahan mereka ya Tuhan. Diberkati pernikahan mereka. Kami percaya ketika Engkau memberkati pernikahan mereka, Engkau menjamah Tuhan setiap kelemahan-kelemahan tubuh. Engkau memberkati setiap kelemahan-kelemahan tubuh. Sehingga mereka akan diberkati dengan keturunan-keturunan ilahi. Anak-anak yang takut akan Tuhan. Kami katakan lahir dari rumah tangga mereka. Kami cabut yang namanya kemandulan, diganti dengan subur dalam nama Yesus Kristus. Akan ada berkat-berkat Tuhan atas setiap rumah tangga yang menyerahkan hidupnya saat ini kepada Tuhan, yang mendengarkan tayangan ini Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur Tuhan buat malam hari ini, buat hari ini Tuhan, buat kasih setia Tuhan, buat kebaikan Tuhan. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Sampai bertemu lagi di episode yang berikutnya. Jangan lupa saksikan. Shalom. Shalom. Tuhan memberkati. Tuhan Yesus Yesus memberkati.